Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal ataupun materi dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3, yang mana kita masih di buku 3D tema 8 Praja Muda Karana. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas di tema 8 subtema 3 pendamping pembelajaran 2. Untuk yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3 ya Dedek. Oke, langsung saja kita menuju ke materi dan soal yang akan kita bahas kali ini. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, untuk pendamping pembelajaran 2 di tema 8 subtema 3 ini dimulai di halaman 151 ya, muatan pelajaran PPKN. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Ya, jadi bangsa Indonesia seperti yang kita ketahui ya, itu memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya ya. Ada suku Jawa, suku Batak ya. Kemudian ada suku Minang dan masih banyak lagi ya. Nah, perbedaan tersebut tentunya tidak akan menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, di sini ada beberapa contoh perwujudan sikap dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini yang pertama, bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa dan agama. Kemudian yang kedua ini ada membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama. Ini sedikit materi untuk muatan pelajaran PKN di tema 8 subtema 3 pendamping pembelajaran 2. Selanjutnya ada soal ayo berlatih ya. Ini ada 2 soal. Yang nomor 1, tulislah 2 contoh perwujudan sikap dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jawabannya ada di atasnya ini adik-adik ya. Ada 2 ya, A dan B. Oke, mungkin di sini juga sudah saya tuliskan atau bisa dibaca di atasnya juga tidak apa-apa ini. Jadi jawabannya untuk yang nomor 1 adalah yang A, bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa dan agama. Kemudian yang B, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama. Nomor 2, tulislah contoh pengalamanmu menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Yang pertama, tidak pilih-pilih dalam berteman di sekolah. Kemudian yang kedua, toleransi dan tenggang rasa dengan keberagaman yang ada di kelas. Itu ya, mungkin untuk muatan pelajaran PKN ada 2 soal. Di ayo berlatih sudah kita bahas. Selanjutnya ada materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini tentang rambu lalu lintas ya. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang rambu lalu lintas yaitu petunjuk. Sekarang yang akan dibahas adalah rambu lalu lintas tentang peringatan. Ya, jadi rambu peringatan itu dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan agar berhati-hati karena di depannya ada sesuatu yang dapat membahayakan pengguna jalan, misalnya jalan licin. Nah, itu biasanya dikasih rambu ya. Kemudian ada juga misalnya jalan berbelok-belok atau kemudian ada tanda misalnya turunan tajam dan seterusnya. Nah, kalau kemarin rambu petunjuk itu
warna dasarnya adalah biru dan petunjuknya warna putih. Untuk rambu peringatan ini memiliki latar atau warna dasarnya adalah kuning ya, berlatar kuning, sedangkan gambar atau tulisannya berwarna hitam. Nah seperti ini karena tidak berwarna ya, ini harusnya latarnya adalah kuning, kemudian gambar atau tulisannya warnanya hitam, ini sudah sesuai. Ini ada beberapa contoh rambu peringatan. Ini misalnya ya, penyempitan jalan. Nah, rambunya seperti ini. Kemudian ini ada tikungan ke kiri. Ada juga jalan licin. Ini adalah contoh rambu peringatan. Oke, kita ke Ayo Berlatih. Ini di halaman 152. Bacalah teks tentang rambu peringatan berikut dengan seksama. Pergi berkemah. Anggota pramuka di sekolah Dedi akan pergi berkemah. Mereka pergi dengan menggunakan bus. Awalnya bus berjalan dengan kecepatan normal. Namun di tengah perjalanan bus mengurangi kecepatannya. Bus berjalan lambat setelah sopir bus melihat rambu lalu lintas yang berbentuk tanda panah berkelok-kelok. Rambu tersebut berwarna dasar kuning dan gambar berwarna hitam. Nah itu tadi ya, itu adalah contoh rambu peringatan. Rambu seperti ini memberi peringatan agar pengguna jalan berhati-hati karena jalan di depan berkelok-kelok dan banyak tikungan. Sopir bus mematuhi rambu lalu lintas yang dipasang di jalan raya tersebut. Semua siswa di dalam bus merasa senang. Mereka juga merasa nyaman di perjalanan. Mereka sekarang mengetahui arti dari rambu lalu lintas tersebut. Nah itu ya teks tentang rambu peringatan. Sekarang kita ke soalnya ya, berdasarkan teks di atas kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, rambu apa yang terdapat pada teks di atas? Jelaskan. Kemudian untuk soal nomor 2, tulislah arti dari rambu peringatan ya ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Itu nomor 1, rambu apa yang terdapat pada teks di atas? Nah tadi sudah dijelaskan ya tentang rambu peringatan, khususnya adalah jalan yang berkelok-kelok ya. Jadi di sini sudah saya tuliskan. Oke adik-adik, jadi yang nomor 1 tadi adalah rambu lalu lintas berbentuk tanda panah berkelok-kelok ya pada teks yang dibahas. Artinya pengguna jalan harus berhati-hati karena banyak tikungan ya. Jadi untuk yang soal nomor 1 tadi membahas tentang rambu peringatan bahwa jalannya banyak tikungan. Kita lanjut ke soal nomor 2, tulislah arti dari rambu peringatan berikut ya. Kita lihat di sini ya, ada gambar mobil turun. Nah, ini artinya adalah jalan menurun curam. Ini juga rambu peringatan ya. Kemudian yang B ini artinya adalah jalan menanjak curam. Kemudian yang C, nah gambar seperti ini artinya adalah persimpangan 4 arah. Itu untuk yang nomor 2. Lanjut kita nomor 3. Menurutmu mengapa harus dipasang rambu jalan sebelum jalan menurun, menanjak, dan persimpangan 4 arah? Nah tujuannya apa? Agar pengguna jalan berhati-hati ya, waspada sebelum sampai di jalan tersebut, agar bisa mempersiapkan diri. Itu ya fungsinya ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Menurutmu rambu apa saja yang sebaiknya ada di jalan raya sekitar lingkungan sekolahmu? Di lingkungan sekitar lingkungan sekolah itu rambu-rambunya diantaranya nih, harus yang pertama penyeberangan orang ya, ini untuk menyeberang anak-anak. Kemudian yang kedua ada rambu awas anak-anak ya, supaya para pengendara lebih berhati-hati. Lanjut ke soal nomor 5, buatlah gambar 2 rambu peringatan lain yang kamu ketahui. Tulislah juga informasi tentang rambu lalu lintas di atas ya. Jadi tadi kita udah lihat ada penyempitan jalan, tikungan ke kiri, kemudian ada jalan licin, kemudian ada tadi rambu berkelok-kelok ya, ada jalan menurun curam, menanjak curam, persimpangan 4, dan ini saya tambahkan lagi ya karena
yang berbeda. Ini ada tikungan tajam, itu gambarnya seperti ini. Kemudian ada tikungan memutar, dan tentunya ini warna dasarnya atau latarnya harusnya berwarna kuning. Jadi adik-adik mungkin bisa dikasih warna kuning, sedangkan untuk rambunya sendiri warnanya sudah betul ya, warnanya hitam. Itu adik-adik sekalian untuk pembahasan di halaman 152. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk pembahasan kali ini. Untuk pendamping pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.